Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu kaum muslimin yang berjumpa rahimahullah. Marilah dalam hidup yang sangat singkat ini kita semua berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kita semua yakin hanya dengan iman dan takwa inilah yang nantinya bisa menyelamatkan kita, baik di dunia dan lebih kelak ketika di alam akhirat. Para jemaah, sebelum saya menyampaikan materi kedua, saya ingatkan bagi yang belum sempat berniat i'tikaf, maka sekarang silakan berniat i'tikaf. Kalau memang perintah Rasulullah misalkan kita memasuki masjid, maka kita diperintah oleh Rasulullah untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum itu, mana sholat tahiyat di masjid. Dan kita pun diperintahkan untuk berniat i'tikaf. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang yang sedang bertengkar, 2 orang yang sedang berselisih. Yang satu adalah seorang laki-laki berdarah, laki-laki keturunan Arab. Yang satunya lagi seorang laki-laki negro. Seperti biasa, orang yang sedang bertengkar gampang dikuasai oleh amarahnya. Orang yang sedang bertengkar sulit untuk menguasai emosinya. Jadi orang yang sedang bertengkar, tukaran, itu sulit mengendalikan emosi, mengendalikan amarah emosi. Makanya Rasulullah jauh-jauh berpesan kepada kita semua, la taghdab, kata Rasulullah. Kamu jangan marah. Wala tanhaqab. Sebab kata Rasulullah, orang itu kalau sudah marah dia akan berubah seperti kayu kering yang mudah untuk dibakar. Jadi 2 orang tadi saling hujat, saling menghina, saling menjelek-jelekan. Terutama yang negro ini dihina habis-habisan. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengetahui peristiwa ini, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang yang bukan keturunan Arab illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaannya. Artinya Islam mengajarkan kepada kita semua untuk berpandangan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah, sama. Dengan demikian para jamaah sangat-sangat dilarang dalam agama Islam. Kalau ada orang yang membangga-banggakan sukunya, membangga-banggakan golongannya,
dengan menghinakan golongan yang lain, menjelekkan golongan yang lain. Ini sangat dilarang dalam Islam. Karena di hadapan Allah itu sama. Maka dari peristiwa ini kemudian tak lama Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi membawa satu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami Allah menjadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami pun menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya jelas, kata Allah. Agar kita ini saling mengenal dengan baik antar suku dengan suku yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, saling mengenal, bukan saling menjelekkan, bukan saling membantai, membunuh, bukan. Jelas kata Allah, saling mengenal. Kemudian diteruskan oleh Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Bukan karena dia keturunan Arab, bukan karena dia bangsa Barat, bangsa ini, bangsa Asia, tidak. Tapi jelas manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa di hadapan Allah. Pertama yang dimuliakan ayat inilah yang kemudian dijadikan dasar, dijadikan pedoman oleh para ulama bahwa Islam itu mengajarkan ukhuwah, persatuan. Ada ukhuwah Islamnya, persatuan di antara kita umat Islam. Ada ukhuwah basyariyah, persatuan di antara kita manusia. Ada ukhuwah wataniyah, persatuan antar bangsa, antar negara. Kalau seandainya ajaran Islam tentang ukhuwah ini dipraktekkan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan, subhanallah, akan kita dapatkan kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hidup ini. Kalau ukhuwah ajaran Islam ini diterapkan dalam kehidupan. Cuma sayang kita ini, khususnya umat Islam, mempraktekkan ayat ini luar biasa, masih jauh dari arah. Satunya pakai gunung, satunya pakai hotel kayak datang. Satunya partai ini, satunya partai itu, kayak datang. Padahal di dalam Islam silakan, partai boleh berbeda, golongan boleh tidak sama, sepanjang itu adalah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah kebaikan. Silakan datang. Ada yang buruk, ada yang tidak. Habis sholat dan dijalankan, ada yang tidak, tak apa. Saling menghargai,
saling berdoa. Coba kalau kita baca di dalam sejarah, ada seorang raja. Raja ini masya Allah, kalau dikatakan akhlaknya jauh dari baik, dia mengaku jadi Tuhan. Anak Rabbukumul A'la, namanya Raja Fir'aun. Fir'aun ini sudah jelas-jelas mengaku jadi Tuhan. Tapi ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, wahai Harun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Apa pesannya Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun? Faqulna lam qawlan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat yang lemah lembut, kalimat-kalimat yang tidak menyakitkan. Ini pesannya Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun, kepada orang yang jelas-jelas menentang Allah. Untuk itu berjamaah yang dimuliakan oleh kita, ya, kita ini umat Islam, umat Allah, umat Islam. Jangan bercerai-berai. Kita ini harus saling menghargai, saling menghormati, ta'aruf, saling mengenal. Setelah mengenal berjamaah, kita saling memahami, tafahum antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing pasti punya kepentingan masing-masing. Kita saling menghargai. Setelah itu baru kita ta'awun, saling membantu satu dengan yang lain. Kalau ini yang kita lakukan, itu nggak ada kendala, nggak ada sakit hati. Kenapa? Saling menghargai, saling menghormati. Makanya biasakan saling Rasulullah itu memberikan motivasi tabassamu ala wajhi abika ada akhika saudara. Senyummu kepada saudara muslim itu saudara. Tuh, sudah dibilang oleh Rasulullah seperti ini, kata-kata dikatakan senyum macam-macam. Padahal kita tidak pakai foto, tidak pakai mengeluarkan uang, hanya senyum. Ini kayak ada berat. Makanya kita biasakan hilangkan rasa dendam di antara kita. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan merasa paling hebat, paling kaya, paling berjaya. Semua di hadapan Allah itu sama. Tidak perlu kaya, miskin, pejabat. Allah akan melihat iman dan keluarga pada orang yang dilakukan Allah itu pada Allah yang bisa kita berhubungan dengan Allah bertepatan dengan kita. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ايها المسلمون وقال الله تعالى في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا وإنا وأولادنا وذريتنا وجميعنا وأمرنا بالحق والخير ولا تجعلنا وإياهم ممن أحسن الخير اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسكينة